Messy spirituality, ya. Spiritualitas yang kacau, spiritualitas yang kacau. Apa sih yang disebut dengan messy spirituality? Ya. Michael Iaconelli menuliskan seperti ini. Kebenaran mungkin penuh dengan skandal, yang menjadi skandal bahwa kita semua sedang dalam kondisi tidak utuh. Bahkan kita sudah berusaha menjadi orang saleh. Mungkin kita semua memang kacau, tidak hanya kacau karena penuh dosa, namun juga kacau karena ketidakkonsistenan. Kacau karena turun naik, kacau karena bolak-balik keluar masuk, kacau karena sebentar percaya, sebentar tidak, kacau karena sebentar aku mengerti, sebentar tidak mengerti, kacau karena tadinya aku paham, tetapi sekarang tidak paham. Saudara-saudara, ini yang Iaconelli katakan, ini spiritualitas yang kacau, iman yang kacau, dan ini juga ditunjukkan oleh Abram. Sebentar dia percaya, sebentar dia tidak percaya pada Tuhan, sebentar dia berkeyakinan teguh pada janji Tuhan, melakukan perintah Tuhan, sebentar dia nggak lakukan itu. Ini iman yang kacau. Dan disinilah sesungguhnya iman yang kacau itu yang menunjukkan orang beriman juga. Saya ingat ada seorang anggota jemaat saya karena berbagai masalah, lalu dia mengatakan, "Bu, saya kayaknya sedang kehilangan iman." Gimana kehilangan iman? Iya, saya sudah mau menyerah. Saya mempertanyakan sebenarnya, Tuhan menolong gak sih? Saya sebenarnya ya, kalau berdoa sudah malas untuk berdoa. Saya tidak serajin dulu, saya gelisah. Lalu saya mengatakan, siapa bilang ibu sedang kehilangan iman? Itulah ibu sedang beriman. Karena iman bukan cuma sesuatu yang kita terima saja, tetapi iman itu selalu bergumul, iman itu selalu bertanya, iman itu mempertanyakan. Ini yang menurut bahasa Iaconelli iman yang kacau itu. Bukan iman yang selalu baik-baik saja. Dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, disinilah ketika kita bicara tentang beriman, Iaconelli mengatakan dengan messy spirituality itu sebenarnya kita punya dua keuntungan. Dengan iman yang selalu bertanya, bergumul, iman yang kacau itu ada dua keuntungan. Apa keuntungannya? Yang pertama adalah kita tidak menjadi orang yang munafik, menghancurkan mitos kesempurnaan katanya. Kok bisa tidak menjadi orang yang munafik? Iya, karena kita jujur. Kalau saya lagi gelisah, kalau saya lagi marah, kalau saya lagi kecewa, saya ungkapkan itu, saya jujur apa adanya di hadapan Tuhan. Ini keuntungan pertama. Menjadi orang yang jujur itu saudara-saudara menjadi orang yang bebas. Tidak perlu takut harus membungkus diri sedemikian rupa supaya selalu dinilai baik, tidak. Apa adanya. Dan Iaconelli mengatakan bahwa yang kedua, messy spirituality itu menolong kita untuk menikmati sebenarnya pekerjaan Kristus. Ketika apa? Ketika kita jujur di hadapan Tuhan. Karena Tuhan itu mencintai orang yang jujur. Dan itu kalau saudara melihat pemazmur banyak menuliskan betapa indahnya ketika kita itu jujur di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang pertama ketika kita bicara tentang iman yang berharap adalah nggak apa-apa saudara-saudara kalau kita selalu mempertanyakan iman, selalu mempertanyakan di mana Tuhan, selalu mempertanyakan apakah memang Tuhan menolong saya saat ini. Selalu mempertanyakan itu tidak apa-apa. Karena memang hidup itu tidak selalu baik-baik saja. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kalau kita coba membayangkan perjalanan iman, perjalanan iman itu bukan selalu, orang menganggapnya perjalanan iman itu kalau mau dibuat grafik itu seperti ini, naik. Tidak ada saudara-saudara orang itu yang imannya terus
naik. Ya. Iman itu selalu naik turun, tapi menuju pada sesuatu yang mencapai puncak itu bukannya sebuah garis lurus. Saudara-saudara, ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, karena itu apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan iman dan berada pada iman yang seperti itu. Yang kedua adalah mari kita lihat apa yang Tuhan jawab ketika Abram mempertanyakan lagi. Ayat yang kelima, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan mengajak Abram keluar dan Abram disuruh lihat bintang di langit. Lihat bintang yang di langit. Seperti itulah keturunanmu nantinya. Saudara, ada dua hal yang menarik, keluar dan lihatlah bintang yang di langit. Keluar. Kenapa harus keluar? Kenapa tidak di dalam saja? Kenapa harus keluar? Saudara-saudara, kebanyakan orang ketika dalam pergumulan yang berat, ketika ada persoalan, maka fokus hidupnya, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, adalah apa, saudara? Dirinya sendiri dan juga persoalan itu. Bisa melihat yang lain di luar diri dan persoalan, jarang. Karena fokus kita pada itu saja. Nah, di sini seolah-olah Tuhan mau mengatakan, hei Abram, keluar dari apa yang kau gumuli itu, keluar dari pikiranmu, keluar dari dirimu sendiri, keluar. Ada banyak hal yang bisa Tuhan tunjukkan. Ini juga yang terjadi pada diri kita ketika kita bergumul dalam iman, dan barangkali kita harus berani juga keluar dari zona nyaman kita untuk melihat ternyata ada banyak karya Tuhan yang Tuhan bisa lakukan di luar dari diri kita sendiri dan persoalan itu sendiri. Kalau kita dalam persoalan seperti itu, saudara-saudara, seperti pasang kacamata kuda, rasanya nggak ada yang lain kecuali aku dan persoalan. Karena itu banyak sekali orang yang mengalami pergumulan, jadinya apa, saudara-saudara? Mengasihani diri sendiri. Kasihan ya saya, menderita ya saya, cuma saya ya yang mengalami ini. Kadang-kadang harus keluar, saudara-saudara, keluar. Saya ingat, saudara-saudara, waktu saya studi dan agak depresi, saya ingat 2 minggu itu saya tidak pernah keluar dari tempat tinggal saya, tidak pernah keluar dari kamar saya, karena kayaknya banyak sekali kerjaan yang harus saya lakukan dan itu nggak selesai-selesai. Saya nggak keluar dari rumah. Itu membuat saya semakin stres. Akhirnya saya bertemu dengan dosen saya, dan dosen saya tanya, kamu ngapain? Kamu kalau belajar di mana? Di rumah. Pernah, saudara-saudara, dalam 2 minggu itu, seminggu itu saya tidak tidur. Ya, kalaupun tidur cuma 1 jam, 2 jam. Dan dosen saya mengatakan, itu dia. Kamu mulai sekarang jangan lagi ada di rumah, keluar. Kalau belajar, ya di kafe, di library, lihat ada banyak orang juga yang belajar, bukan kamu sendiri. Saudara-saudara, ini rupanya fungsinya kita keluar. Karena sekali lagi, saudara-saudara, kalau kita sedang dalam persoalan, yang dilihat hanyalah diri kita sendiri dan persoalan itu. Coba keluar, lihat. Dan yang kedua, saudara-saudara, kita lihat kenapa Tuhan mengatakan lihat bintang di langit. Kenapa bukan kan sesuatu yang besar yang Tuhan mau tunjukkan sebenarnya, yaitu keturunan Abram itu akan menjadi bangsa yang besar. Kenapa bukan lihat bulan yang lebih besar? Tidak. Kenapa lihat bintang di langit? Kelihatannya memang dari bumi kecil-kecil, tapi banyak, saudara-saudara.